Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan hasil proyek kami yang berjudul Penerapan Konsep Trigonometri pada Sistem Pencahayaan Lampu LED untuk Optimalisasi Distribusi dan Efisiensi Penerangan Ruangan. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami, yaitu Domiri Hamdi Mukhlis, Dwi Nazwa Putri Alia, Nadia Anastasia, dan Devita Fitri Hanifah. Berikut adalah latar belakang dari hasil proyek kami, yaitu penerangan merupakan kebutuhan vital dalam kehidupan manusia, baik untuk aktivitas domestik, pendidikan, maupun industri. Penerangan sangat penting untuk kenyamanan dan produktivitas. Efektivitas cahaya tidak hanya bergantung pada daya lampu, tetapi juga pada penempatan dan distribusi cahaya yang dihitung dengan trigonometri. Trigonometri digunakan untuk menentukan radius pancaran, luas area terang, dan overlap antar lampu agar pencahayaan merata. Dengan perhitungan yang tepat, jumlah, posisi, dan arah lampu dapat ditentukan secara optimal dan efisien. Adapun rumusan masalah dan tujuan dari proyek ini. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana trigonometri dapat digunakan untuk menghitung jangkauan cahaya lampu. Yang kedua, bagaimana menentukan luas area penerangan satu lampu menggunakan konsep trigonometri. Yang ketiga, bagaimana menentukan jumlah lampu yang dibutuhkan untuk menerangi ruangan secara efisien. Selanjutnya adalah tujuan. Yang pertama, mengaplikasikan rumus trigonometri untuk menghitung jangkauan cahaya. Yang kedua, menentukan luas area penerangan berdasarkan tinggi dan sudut pancaran lampu. Dan yang ketiga, menentukan jumlah lampu yang efisien untuk ruangan tertentu. Adapun manfaat dari proyek yang telah kami lakukan yaitu yang pertama, menghemat energi dan biaya listrik dengan menentukan jumlah lampu yang efisien. Yang kedua, meningkatkan kualitas pencahayaan ruangan melalui pengaturan posisi dan sudut lampu yang tepat. Yang ketiga, membantu perencanaan desain interior atau arsitektur, terutama dalam penataan lampu. Yang keempat, meningkatkan kenyamanan dan keamanan aktivitas sehari-hari dengan pencahayaan yang optimal. Dan yang terakhir adalah menerapkan konsep trigonometri dalam kehidupan nyata, sehingga lebih memahami kegunaan matematika. Berikut adalah pembahasan dari proyek kami, yaitu konsep dasar trigonometri di mana hubungan antara sudut dan panjang sisi yaitu tan theta sama dengan R per H, sehingga jika kita akan mencari R sama dengan H dikali tan theta, dengan R yaitu jangkauan pancaran dalam satuan meter, H yaitu tinggi pemasangan lampu dalam satuan meter, serta theta yaitu sudut pancaran atau beam angle dalam satuan derajat. Untuk luas area penerangan, kita bisa menghitung dengan menggunakan rumus A sama dengan Pi R kuadrat. Selanjutnya ada prinsip fotometri. Beberapa besaran penting dalam fotometri meliputi yang pertama, luminous flux atau lumen, yaitu total jumlah cahaya yang dipancarkan sumber cahaya. Yang kedua, luminous intensity atau kandela, yaitu cahaya yang dipancarkan dalam arah tertentu. Dan yang ketiga yaitu illuminance atau lux, yaitu intensitas cahaya yang jatuh pada permukaan, dihitung dengan E sama dengan I per D kuadrat, yaitu keterangan E yaitu illuminance atau pencahayaan dalam satuan lux, I yaitu intensitas cahaya dalam satuan kandela, D yaitu jarak dalam satuan meter, sehingga D kuadrat yaitu jarak kuadrat menunjukkan bahwa pencahayaan berkurang sebanding dengan luas area yang diterangi saat jarak bertambah. Selanjutnya ada standar pencahayaan. Standar pencahayaan dalam SNI 6917 pada tahun 2011, yang pertama yaitu standar pencahayaan ruang belajar, yaitu mulai dari 250 sampai 500 lux. Yang kedua yaitu ruang tamu, mulai dari 150 sampai 300 lux.
Dan yang terakhir yaitu ruang kerja 300 sampai 500 lux. Selanjutnya yaitu lampu LED dan karakteristik penyebaran cahayanya. Jenis sudut pancaran atau beam angle LED yang pertama narrow beam 15 derajat sampai 30 derajat, yaitu cahayanya fokus, area kecil, intensitas tinggi. Yang kedua medium beam yaitu 30 derajat sampai 60 derajat, cahayanya menyebar sedang, area lebih luas, intensitas menurun. Dan yang ketiga yaitu wide beam 60 derajat sampai 120 derajat, yaitu cahayanya menyebar luas, area besar, intensitas lebih rendah. Baik, selanjutnya distribusi cahaya, beam angle, dan perhitungan trigonometri. Distribusi cahaya dalam ruangan dipengaruhi oleh sudut pancaran dan jarak antara lampu dan permukaan. Dengan menggunakan fungsi trigonometri, lighting designer dapat menghitung yang pertama jangkauan cahaya pada permukaan, yaitu R sama dengan H dikali tan theta per 2. Untuk luas area iluminasi dapat dihitung dengan rumus A sama dengan PR kuadrat. Kerapatan cahaya per area dapat dihitung dengan E sama dengan P per A. Kemudian yang terakhir yaitu overlap cahaya antar lampu. Jika jarak antar lampu D dan jangkauan cahaya tiap lampu R, maka overlap terjadi jika D kurang dari 2R. Kemudian yang kedua, luas overlap untuk dua lingkaran identik bisa dihitung menggunakan rumus geometri lingkaran, yaitu A overlap sama dengan 2R kuadrat dikali cos inverse dikali D per 2R dikurangi D per 2 akar 4R kuadrat dikurangi D kuadrat. Baik, untuk yang berikutnya ada spacing to height ratio atau disebut SHR, yaitu rasio antara jarak antar lampu dan tinggi pemasangan lampu. Rumusnya yaitu SHR sama dengan S per H. Kemudian nilai ideal SHR ini berada pada kisaran 1,0 sampai 1,5 untuk memastikan cahaya antar lampu saling overlap sehingga distribusi pencahayaan lebih merata tanpa area gelap. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif karena fokus pada pengukuran intensitas cahaya, pola penyebaran pencahayaan, serta efektivitas penggunaan perhitungan trigonometri dalam menentukan posisi dan sudut pemasangan lampu LED. Kemudian untuk variabel penelitian, yang pertama ada variabel bebas, yaitu sudut pancaran lampu LED. Yang kedua ada variabel terikat, yaitu intensitas pencahayaan. Yang ketiga ada variabel kontrol, yaitu ketinggian pemasangan lampu. Alat dan bahan yang kami gunakan yaitu pertama lampu LED dengan sudut pancaran 60 derajat, yang kedua penggaris atau meteran, tiga kalkulator atau aplikasi trigonometri, yang terakhir luxmeter, opsional untuk pengukuran intensitas. Kemudian untuk prosedur penelitian, yang pertama, kita pasang lampu pada ketinggian tertentu sesuai desain ruangan. Kedua, catat sudut bukaan cahaya dari lampu. Ketiga, tentukan sudut pancaran efektif dengan membagi sudut bukaan cahaya menjadi 2. Keempat, hitung radius jangkauan cahaya menggunakan rumus trigonometri. Kelima, tentukan luas area yang diterangi oleh satu lampu berdasarkan radius tersebut. Yang terakhir, hitung jumlah lampu yang diperlukan dengan membandingkan luas ruangan dan luas area yang diterangi satu lampu. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Pertama-tama kita akan mencari radius pancaran cahaya, di mana di sini dimisalkan bahwa yang diketahui yang pertama ada tinggi pemasangan lampu atau H sama dengan 2,5 meter dan sudut pancaran cahaya atau tetanya adalah 60 derajat. Di sini theta dibagi dengan 2 dikarenakan kita akan mencari suatu radius, maka dari itu dibagi dengan 2. 60 derajat dibagi dengan 2 sama dengan 30 derajat. Dan kita mempunyai rumus R sama dengan H dikali tan theta, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Maka dari itu selanjutnya
dimasukkan pada nilai H dan juga tetanya 2,5 dikali tan 30 derajat sama dengan 2,5 dikali 0,577 sama dengan 1,44 meter. Untuk selanjutnya kita mencari luas area penerangan, di mana kita akan menyimpulkan A besar sama dengan pi r kuadrat. Ini merupakan luas suatu lingkaran seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tadi. Nah, kita akan memasukkan nilai-nilai yang telah kita cari tadi, yaitu pi dimasukkan 3,14 dan r yang telah kita cari tadi 1,44 dimasukkan dan dikuadratkan sama dengan 3,1414 dikali 2,07 sama dengan 6,50 meter kuadrat. Nah, untuk hasil dan pembahasan selanjutnya yaitu perhitungan jumlah lampu yang dibutuhkan. Misal diketahui bahwa luas suatu ruangan adalah 20 meter kuadrat. Nah, untuk mencari jumlah lampu yang dibutuhkan, kita menggunakan rumus luas ruangan dibagi dengan luas lampu yang telah kita cari tadi. Dan luas ruangan telah diketahui yaitu 20 dan luas pada lampu adalah 6,5. Maka dari itu hasilnya adalah 3,08. Nah, jadi jumlah lampu yang dibutuhkan untuk ruangan berukuran 20 meter kuadrat adalah 4 lampu LED. Selanjutnya, kita bisa menghitung jika kita menginginkan pancaran lampu 30 derajat, 60 derajat, atau 90 derajat. Bisa dilihat pada tabel, hasil perhitungannya akan terjadi seperti itu. Efisiensi distribusi pencahayaan. Jumlah lampu dan distribusi cahaya. Yang pertama, memerlukan ruangan 20 meter kuadrat membutuhkan 4 unit lampu untuk distribusi cahaya yang merata. Nah, yang kedua, jika lebih banyak lampu maka cahaya juga lebih merata, tetapi konsumsi energi juga meningkat. Nah, yang selanjutnya, sudut kecil. Jika sudut kecil, jangkauan cahaya semakin sempit, maka butuh lebih banyak lampu. Jika sudut besar, jangkauannya cahaya lebih luas, tetapi jumlah lampu lebih sedikit. Nah, terus kesesuaian dengan standar pencahayaan SNI 6197/2011. Berdasarkan standar, yang pertama, jika ruang belajar membutuhkan 250 sampai 500 lux, yang kedua, ruang tamu membutuhkan 150 sampai 300 lux, yang ketiga, ruang kerja 300 sampai 500 lux. Nah, dari penggunaan 4 lampu dengan radius masing-masing 1,44 meter memungkinkan pencahayaan lebih merata sehingga berpotensi memenuhi standar tersebut. Nah, keterkaitan dengan konsep trigonometri. Nah, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa trigonometri sangat membantu dalam menentukan. Yang pertama, seberapa jauh cahaya menjangkau permukaan radius R. Nah, yang kedua, seberapa luas area yang diterangi, A sama dengan IR kuadrat. Nah, yang ketiga, seberapa banyak lampu yang dibutuhkan untuk menutupi seluruh ruangan N. Nah, kesimpulannya, penerapan trigonometri sangat penting dalam merancang pencahayaan yang efisien melalui hubungan antara sudut pancaran dan juga tinggi pemasangan. Perancang dapat menentukan radius serta luas area cahaya yang akurat. Pada contoh perhitungan, lampu LED dengan sudut 60 derajat dan tinggi 2,5 meter menghasilkan radius 1,44 meter, area iluminasi 6,5 meter kuadrat. Sehingga ruang 20 meter kuadrat memerlukan 4 lampu agar cahayanya merata. Hasil ini menunjukkan bahwa sudut pancaran kecil memberi jangkauan cahaya sempit, sedangkan sudut lebih besar meningkatkan efisiensi. Nah, secara keseluruhannya, trigonometri membantu menentukan jumlah, posisi, dan juga sudut pemasangan lampu sesuai standar SNI 6197/2011 untuk menghasilkan pencahayaan yang merata dan juga nyaman.